Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Festivalyanto, NIM 22811300188, kelas A4. Konsep dasar pendidikan dan makna belajar. Untuk memberi pemahaman akan pendidikan berikut ini dikemukakan makna pendidikan yang dikemukakan secara pribadi. Yang pertama adalah pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ialah skala pengaturan belajar yang berlangsung dalam skala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti sekolah, madrasah, dan yang lain-lain yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Yang keempat, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental untuk menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Serta kelima, pendidikan adalah usaha dasar dalam terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, baik keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. Dengan demikian, uraian dan pengertian pendidikan di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah usaha manusia pendidik untuk dengan penuh tanggung jawab membimbing peserta didik atau anak didik menuju kedewasaan. Kemudian, dilihat dari sudut pengertian atau definisi pendidikan ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran atau pelatihan yang berlangsung di sekolah atau madrasah ataupun di luar sekolah. Usaha tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran di mana anak pendidik, ada pendidik yang melayani para peserta didik melakukan kegiatan belajar, kemudian pendidik menilai dan mengukur tingkat keberhasilan belajar peserta didik tersebut dengan prosedur yang ditentukan. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran, karena pengajaran hanya menidikkan pada suatu pengembangan intelektual manusia, sedangkan pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia, baik dilihat dari aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas dari pengajaran, tetapi pengajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menjalankan pendidikan. Jadi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek pendidikan maksud saya adalah melaksanakan pendidikan secara konkret, yaitu
teori dan praktek seharusnya tidak dipisahkan. Jadi siapa yang berkecimpung dalam dunia pendidikan sebaiknya menguasai dua hal tersebut. Saya jelaskan. Unsur pendidikan yang pertama itu adalah subjek yang dibimbing atau pembelajar. Yang kedua, orang yang membimbing atau